Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, pada mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya, kita akan membahas bagaimana cara pendidik untuk melakukan profiling terhadap peserta didik. Profiling terhadap peserta didik ini memiliki tujuan yaitu em, memberikan gambaran terhadap pendidik dalam mendesain pembelajarannya. Jadi ada baiknya sebelum pendidik mendesain pembelajaran di dalam kelas uh, untuk melakukan profiling terkait dengan karakteristik peserta didik, kemudian gaya belajarnya, bagaimana level pemahaman dari peserta didik, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam profiling peserta didik tersebut ada setidaknya 12 aspek yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan profiling terhadap peserta didik. Yang pertama adalah etnik, kemudian yang kedua culture, yang ketiga status sosial, kemudian minat dari peserta didik, perkembangan kognitifnya, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan terakhir adalah perkembangan motorik dari peserta didik. Oke, langsung saja kita bahas satu-satu karakteristik dari peserta didik tersebut. Yang pertama, kaitannya dengan etnik. Etnik ini berarti berkaitan dengan suku bangsa. Nah, di dalam kelas tentu akan banyak sekali, ya bisa jadi ya ada banyak sekali etnik yang ada dalam kelas. Nah, di sini tugas guru adalah memperhatikan eh, etnik tersebut dalam kelas atau dalam merancang pembelajaran. Nah, suku bang dari memperhatikan suku bangsa atau multi etnik yang ada dalam kelas itu, implikasinya adalah penyesuaian perancangan pembelajaran dengan memperhatikan etnik dari peserta didik. Kemudian cultural. Cultural ini berarti kaitannya dengan budaya. Budaya yang ada di masyarakat ini sangatlah beragam ya, seperti misalnya ada keseniannya, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadatnya. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka, di sini yang harus diperhatikan oleh guru itu culture ini nggak bisa kita paksakan culture secara umum gitu. Misalnya kita ambil contoh ada sebuah daerah yang tidak boleh menggunakan pakaian warna merah. Artinya di dalam pembelajaran atau di dalam aturan dalam sekolah itu dia harus menyesuaikan dengan culture yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya status sosial. Nah, untuk dalam memperhatikan status sosial ini seperti maksudnya adalah latar belakang, kemudian pekerjaan, penghasilan orang tua dan sebagainya itu implikasinya dalam perencanaan pembelajaran. Um, dengan adanya variasi status sosial ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif gitu. Jadi dengan kita mengetahui perbedaan status sosial dari peserta didik, yaitu jadi membuat peserta didik menjadi objektif gitu dalam memberikan treatment terhadap peserta didik. Karakteristik selanjutnya yang harus diperhatikan adalah minat. Nah, indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Minat ini maksudnya adalah kita bisa melihat bagaimana interaksi peserta didik atau bagaimana antusiasme dia di dalam kelas gitu. Nah, minat ini kan keterkaitannya dengan pelajaran apa yang dia sukai atau ya pelajaran apa yang dia sukai gitu. Kemudian selanjutnya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mungkin kita bisa menggunakan teori dari Jean Piaget yang membagi perkembangan kognitif dari individu itu ke dalam 4 tahapan. Nah, tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang digunakan. Kalau misalnya kita mau eh,
Kalau misalnya kita mengajar di peserta didik yang umurnya 11 sampai 12 sampai 14 tahun, berarti atau 12 sampai 14 tahun ke atas, berarti kita di sana perkembangan kognitifnya mereka sudah bisa berpikir abstrak, bisa menceritakan pandangannya, pengalamannya, mimpinya seperti itu. Nah, di sana kita harus tahu bagaimana mentreatment usia atau anak usia tersebut seperti itu. Kemudian kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini penting karena di sini cara guru untuk mengetahui teknik kemampuan awal ini ada beberapa teknik yang digunakan. Ada bisa menggunakan pretest atau menggunakan wawancara. Implikasinya mengetahui kemampuan awal ini bisa berimbas pada bagaimana kita menentukan atau memilih materi pembelajaran. Selanjutnya, ada gaya belajar, motivasi, dan perkembangan emosi. Untuk gaya belajar, bisa kita kelompokkan gaya belajar peserta didik itu menjadi 4. Ada visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Jadi dengan mengetahui gaya belajar, biasanya kalau dalam kurikulum Merdeka, maka peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa gaya belajar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Jadi motivasi belajar peserta didik ini dapat ada 2 sebenarnya dibagi, ada motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, tinggal bagaimana guru membangun motivasi tersebut. Bisa dengan enforcement positif, dengan ujian dan sebagainya, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui jenis motivasi seperti apa yang akan membangkitkan semangat belajar dari peserta didik. Lalu selanjutnya adalah perkembangan emosi. Nah, suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Untuk itu, dengan mengetahui perkembangan emosi dari peserta didik dan tahu situasi perkembangan emosi dari peserta didik sangat diperlukan oleh guru. Selanjutnya, perkembangan sosial. Di perkembangan sosial ini kita bisa mengacu pada perkembangan sosial oleh Erik Erikson, bagaimana setiap perkembangan sosial ini dibagi ke dalam beberapa perkembangan sosial ini. Ada beberapa tahapan juga dan intinya adalah kita bisa mengetahui perkembangan sosial anak dari ciri-ciri yang ditampilkan oleh anak tersebut. Jika dia menampilkan ciri-ciri yang positif, maka kemungkinan besar pengaruh lingkungan yang positif yang diberikan atau pengaruh positif yang didapatkan oleh peserta didik selama dia bertumbuh, seperti itu. Kemudian perkembangan moralnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Dan yang terakhir adalah yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam mengembangkan pembelajaran adalah perkembangan motorik dari peserta didik. Nah, gerakan individu ini meningkat dari keadaan sederhana, tingkat terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Nah, perkembangan motorik ini dibagi menjadi 2 ya, perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, demikian mungkin itu adalah 12 karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru untuk melakukan profiling atau mengetahui karakter dari peserta didik sebelum merancang pembelajaran. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada saran dan kritik bisa langsung diketik di kolom diskusi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.